good way for, like, of course, everybody sees that players get, for example, sponsor deals and stuff like this, you know, and you can earn some money and stuff, and that's all nice and whatever. But for me, it's about like being a role model and giving also. Ya, tadi luar biasa. Permainan kita luar biasa. Walaupun kita biro, itu salah satu poin untuk kita masih tetap bisa maju pelan-pelan. Tadi melihat permainannya, melihatnya makin pasti. Ya, itu tadi saya baru lihat. Memang luar biasa. Event tadi luar biasa. Menang atas Australia dan Bahrain, timnas Indonesia langsung lolos Piala Dunia 2026. Jurnalis Italia bongkar Jay Itzes tengah dipantau klub peserta Liga Champions, sampai tonton langsung laga Venezia. Kepada Erick Thohir, Christian Gonzalez tawarkan diri sebagai pelatih striker timnas Indonesia. Jika menang atas Australia dan Bahrain, timnas Indonesia langsung lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih menjaga asa ambil bagian di Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Posisi di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi alasannya. Setelah melewati matchday ke-6 grup C, timnas Jepang tak tersaingi di puncak klasemen dengan 16 angka. Lanjut di posisi 2 ada timnas Australia dengan 7 angka. Di posisi 3, 4, 5 dan 6 ada timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang sama-sama mengemas 6 angka. Timnas Indonesia berada di posisi yang lebih baik atas Arab Saudi, Bahrain dan Cina karena unggul produktivitas dan selisih gol. Melihat kondisi ini, timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, medio Maret 2025, Timnas Indonesia dan seluruh peserta grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali melakoni pertandingan. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C pada Kamis, 20 Maret 2025. 5 hari berselang, giliran Bahrain yang dijamu Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Secara ranking FIFA, Timnas Indonesia memang terpaut jauh dari 2 negara di atas. Di saat Timnas Indonesia menempati peringkat 130 dunia, Australia berada di tangga 26 dan Bahrain menempati posisi 81 dunia. Namun, jika melihat materi pemain yang dimiliki, Timnas Indonesia tidak kalah dari Australia dan cenderung lebih hebat ketimbang The Reds, julukan Bahrain. Seiring masuknya Maes Hilgers, Kevin Dix dan Ula Romeni, ada peluang Timnas Indonesia menyapu bersih 2 laga pada Maret 2025 dengan kemenangan. Jika 2 kemenangan berhasil disabet, koleksi poin Timnas Indonesia mencapai 12 angka. Lantas, apakah perolehan 12 angka sudah cukup meloloskan otomatis Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 dengan finish sebagai runner-up grup? Disinyalir, tambahan 6 poin melawan Australia dan Bahrain belum akan meloloskan Timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Football TV memprediksi, Timnas Indonesia baru akan lolos ke Piala Dunia 2026 jika menang saat menjamu Cina di matchday 9 grup C yang berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2024. Jurnalis Italia bongkar Jay Itzes tengah dipantau klub peserta Liga Champions, sampai tonton langsung laga Venezia. Bek timnas Indonesia, Jay Itzes, sukses menarik perhatian banyak klub elit Eropa. Jay Itzes memang baru merasakan musim perdana di Serie A Liga Italia. Di Serie A, Jay Itzes sukses jadi andalan Venezia di lini pertahanan. Pemain 24 tahun tersebut praktis tidak tergantikan dalam formasi 3 bek di tim asuhan Eusebio Di Francesco. Terkini, Jay Itzes sukses mengantar I Lagunari menang 2-1 atas Cagliari dalam laga pekan ke-17 Serie A Italia 2024 hingga 2025. Minggu, 22 Desember 2024, di Stadion Pierluigi Penzo. Pemain keturunan Belanda ini selalu menjadi starter dalam formasi Di Francesco. Hanya 2 kali absen karena skorsing dan cuti, Itzes sudah mengoleksi 1.328 menit bermain.
Rata-ratanya mencapai 88,53 menit per penampilan, yang merupakan angka tertinggi di antara semua pemain Inero Verdi. Pada musim 2024 hingga 2025, Jai Idze sudah pernah menjebol gawang lawan. Momen tersebut terjadi saat pemain kelahiran Mierlo mencetak gol ke gawang Juventus pada 14 Desember lalu. Golnya ke gawang Juventus hampir membawa Venezia menang. Penampilan impresif kapten timnas Indonesia itu berhasil membuat klub-klub Eropa terkesan. Jurnalis asal Italia, Nicolo Schira, menyebut bahwa ada satu klub top Italia yang sudah serius memburu jasanya. Nicolo Schira menyebut Bologna sebagai salah satu tim yang berminat. Bologna sendiri merupakan tim peserta Liga Champions Eropa pada musim ini. Hasrat Bologna untuk mendatangkan Jai Idze terlihat sangat serius. Pasalnya, Schira melaporkan bahwa Direktur Teknik Bologna, Giovanni Sartori, langsung menyaksikan penampilan Jai Idze di Venezia. Saat itu, Giovanni menyaksikan penampilan Jai Idze dalam laga pekan ke-17 Liga Italia 2024 hingga 2025 melawan Cagliari. Direktur Teknik Bologna Giovanni Sartori kemarin berada di Venezia untuk menonton pertandingan antara Venezia dan Cagliari. Ditulis Nicolo Schira dilansir bolasport.com dari akun Twitter pribadinya. Untuk memantau bek tengah Jai Idze, pemain sayap Gaetano Oristanio, dan bek kanan Gabriele Zappa. Selanjutnya, meski begitu, Jai Idze kemungkinan masih setia bersama klubnya sekarang. Pemain 24 tahun tersebut berambisi untuk menjaga Venezia tetap bertahan di Serie A. Sejujurnya, saya benar-benar harus melihat di mana tujuan akhir saya, ujar Jai Idze dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Highway. Saya sekarang ini tengah fokus ke Venezia dan berusaha bertahan di Serie A, jelanjutnya. Kepada Erick Thohir, Christian Gonzalez tawarkan diri sebagai pelatih striker timnas Indonesia. Mantan penyerang timnas Indonesia, Christian Gonzalez, menawarkan diri sebagai pelatih striker skuad Garuda. Gonzalez sempat menjadi sosok tajam di lini depan timnas Indonesia. Memiliki 32 penampilan bersama skuad Garuda, dia total mengoleksi 13 gol sejak mendapatkan caps perdana pada 2010. Sosok yang saat ini berusia 42 tahun itu juga sudah sangat berpengalaman di Liga Indonesia. Dia bermain dalam 152 pertandingan dengan kontribusi 73 gol dan 7 assist. Masa emasnya terjadi saat berseragam Arema FC pada musim 2012 hingga 2013 dengan total 18 gol dari 32 pertandingan. Pada musim 2011 hingga 2012, dia memberikan 16 gol dari 32 pertandingan bersama Singoedan. Christian Gonzalez ikut hadir dalam kolom komentar unggahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tepatnya saat Ketum PSSI merencanakan akan melakukan evaluasi menyeluruh setelah timnas Indonesia gugur di fase grup ASEAN Cup 2024. Pada unggahan tersebut, Erick kecewa karena performa skuad Garuda jauh dari hadapan. Mereka sebenarnya mendapatkan target untuk lolos ke babak semifinal tetapi kekalahan dari Filipina membuat Indonesia akhirnya tersingkir dini di ajang tersebut. Mantan pemain Rans Nusantara FC ini menjelaskan bahwa dia siap ambil bagian di timnas Indonesia lagi. Dia siap bertugas sebagai pelatih striker skuad Garuda jika dibutuhkan oleh PSSI. Namun, komentar Gonzalez belum mendapatkan balasan dari Ketum PSSI sampai saat ini. Di timnas masih ada Yom Ki-hun yang ditunjuk menjadi pelatih striker oleh Shin Tae-yong. Siap Pak Erick Thohir kalau dibutuhkan pelatih striker Pak demi timnas Indonesia, tulis Christian Gonzalez. Komentar tersebut mendapatkan respons yang cukup positif dari netizen. Ada 526 netizen yang hadir dalam balasan dari Gonzalez tersebut, rata-rata memberikan dukungan kepada sosok kelahiran Uruguay ini. Menurut mereka, pemain-pemain muda akan banyak menyerap ilmu dari mantan striker timnas Indonesia. Lini depan Indonesia menjadi sorotan pada turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Dari 4 pertandingan, pasukan Shin Tae-yong hanya mampu mencetak 4 gol. Saat melawan Vietnam dan Filipina, Indonesia tidak berkutik dan gagal membukukan gol. Usai ditumbangkan timnas Indonesia, nasib buruk Arab Saudi berlanjut hingga Hervé Renard akui timnya sedang bapuk. Nasib buruk Arab Saudi terus berlanjut setelah dikalahkan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi kalah dari timnas Indonesia dengan skor 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada November lalu. Setelah itu, Arab Saudi berlaga di Piala Teluk 2024. Laga pertama Arab Saudi di babak penyisihan melawan Bahrain di Jabr Al Ahmed International Stadium, Minggu, 22 Desember 2024. Pada laga itu tim besutan Hervé Renard itu kalah dari Bahrain dengan skor 2-3, Arab Saudi tertinggal lebih dulu pada menit ke-19 oleh gol Mahdi Abdul Jabbar. Bahrain menggandakan gol pada menit ke-38 lewat Mahdi Al-Humaidan. Arab Saudi memperkecil ketertinggalan pada menit ke-73 lewat gol Musab Al-Juair. Bahrain mencetak gol ketiga 3 menit berselang lewat sepakan kaki kanan Mohamed Marhon. Arab Saudi bisa mencetak gol kedua pada menit ke-86 oleh Saleh Al-Shehri. Hervé Renard tiba melatih Arab Saudi baru 2 bulan. Pelatih asal Prancis itu sebelumnya memang pernah melatih Arab Saudi pada periode 2019 hingga 2023.
Ia pernah memimpin Arab Saudi di Piala Teluk 2019. Renard pun mengingatkan performa Arab Saudi pada Piala Teluk 2019. Kami memulai dengan kekalahan dan akhirnya mencapai final, ujar Renard dilansir dari Al-Madinah. Lebih lanjut ia bertanggung jawab atas kekalahan Arab Saudi dari Bahrain. Renard mengaku situasi timnya sedang bapuk alias dalam keadaan buruk. Saya bertanggung jawab atas pertandingan ini. Di awal masa jabatan pertama saya, kami seri dengan Yaman dan kalah dari Kuwait, kata Renard. Ya, sekarang saya harus mencari solusi, tetapi saya tidak akan berbohong kepada Anda. Situasinya tidak baik dan kami harus bekerja dan mengintensifkannya untuk meningkatkan kinerja dan hasil. Ujarnya, Bahrain adalah tim yang juga berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi juga masih akan melawan Bahrain di kualifikasi di Bahrain National Stadium pada 5 Juni 2026. Sementara, Timnas Indonesia juga masih melawan Bahrain di SUGBK pada 25 Maret 2025. Bahrain kirim sinyal bahaya untuk Timnas Indonesia, hajar tim yang dikalahkan Jai Idzes dan kawan-kawan di SUGBK. Bahrain mengalahkan tim yang dikalahkan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, yakni Arab Saudi. Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November lalu. Kini giliran Bahrain mengalahkan Arab Saudi di Piala Teluk 2024 hingga 2025 pada babak penyisihan grup B. Tim besutan Dragan Talajik itu menang atas Arab Saudi dengan skor 3-2 di Jabar International Stadium, Kuwait, 22 Desember 2024. 3 gol Bahrain dilesatkan oleh Abdul Jabbar, 19, Al-Humaidan, 38, dan Marhon, 76. 2 gol Arab Saudi dicetak oleh Al-Juair, 73, dan Al-Shehri, 86. Kemenangan ini menjadi sinyal bahaya yang harus diwaspadai Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK pada 25 Maret 2025. Sementara itu setelah mengalahkan Arab Saudi, Dragan Talajik memberikan apresiasi kepada pemainnya. Pertama-tama saya harus mengucapkan selamat kepada anak-anak saya. Selamat kepada semua penggemar kami yang telah datang ke Kuwait untuk mendukung tim kami dan kerajaan kami, kata Talajik dilansir dari gnoline.com. Selanjutnya, Bahrain akan melawan Irak pada 25 Desember 2025. Ini adalah kemenangan yang bagus untuk kerajaan dan rakyat kami, tetapi kami harus tetap fokus karena 2 pertandingan lainnya akan sangat sulit, kata Talajik. Kami akan bermain melawan Irak dan Yaman, keduanya merupakan pertandingan yang sangat sulit dan kami harus berkonsentrasi. Insya Allah, ini akan menjadi dorongan bagi kami untuk mulai percaya bahwa kami dapat melakukannya. Tetapi pertandingan yang sangat sulit akan segera dating, ujarnya. Lebih lanjut pelatih asal Kroasia itu mengungkapkan adalah takdir baginya untuk memimpin Bahrain di laga besar. Ia juga menyinggung Bahrain yang juga melawan tim-tim besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya selalu katakan sejak awal ketika saya menjadi pelatih tim nasional Bahrain bahwa kami akan melangkah selangkah demi selangkah, pertandingan demi pertandingan, dan kami akan terus seperti ini, kata Talajik. Tim Irak yang kami tahu memiliki kualitas yang hebat. Pemain yang bagus secara fisik dan mereka benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Secara teknis dan taktis, mereka bermain dengan baik. Mereka adalah pemenang Piala Teluk terakhir. Ini adalah pertandingan yang sulit, tetapi ini selalu menjadi takdir saya untuk memainkan pertandingan besar, seperti untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Australia, Jepang, dan Saudi. Insya Allah kami akan tampil dengan baik, ujarnya. Saat ini Bahrain memimpin grup B Piala Teluk dengan 3 poin. Di bawahnya ada Irak dengan 3 poin, Arab Saudi di posisi ketiga tanpa poin, Yaman di peringkat terakhir juga tanpa poin. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mendukung dan memuji langkah berani PSSI dan Shin Tae-yong yang berani menurunkan pemain muda di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia bala menjalani ASEAN Cup 2024 yang bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam ajang ini, Timnas Indonesia bergabung dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Namun, jelang ajang 2 tahunan ini, Timnas Indonesia dikritik beberapa pihak termasuk calon lawan di grup B ASEAN Cup 2024. Hal ini karena Timnas Indonesia akan menurunkan pemain muda di ajang yang dikenal sebagai Piala AFF ini. PSSI dan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah sepakat untuk menurunkan pemain U22 dalam ajang ini. Ternyata situasi ini membuat beberapa pihak menilai tim Merah Putih tak serius menghadapi Piala AFF 2024 ini. Pasalnya, pemain yang diturunkan dalam ajang 2 tahunan ini memang mayoritas dihuni pemain U22. Untuk pemain yang usianya di atas U22 hanya ada satu yakni Asnawi Mangkualam. Asnawi saat ini berusia 25 tahun dan ia menjadi satu-satunya pemain paling senior. Walaupun ada Pratama Arhan yang juga bergabung, tetapi ia baru berusia 22 tahun. Situasi ini membuat banyak pihak menilai bahwa Timnas Indonesia tak serius menghadapi ASEAN Cup 2024.
Apalagi tak sedikit tim memilih menurunkan pemain terbaiknya di ajang 2 tahunan ini. Vietnam yang akan menjadi salah satu lawan tim Merah Putih di ajang Piala AFF ini bahkan telah melakukan persiapan panjang. The Golden Star Warriors menjalani pemusatan latihan, TC, di Korea Selatan dengan melakoni 3 laga uji coba. Ini dilakukan agar mereka semakin solid dan siap menghadapi timnas Indonesia hingga tim lainnya, karena mereka menargetkan tembus babak final. Menanggapi situasi ini, Dito Aryo Tejo justru menganggap bahwa PSSI dan Shin Tae-yong mengambil langkah berani. Menurutnya, ini juga pasti bagian dari strategi PSSI dan Shin Tae-yong untuk menyiapkan regenerasi. Oleh karena itu, ia mendukung langkah yang diambil PSSI dan Shin Tae-yong ini. Jia, PSSI pasti memiliki strateginya sendiri, ujar Dito Aryo Tejo kepada awak media termasuk Football TV di kantor Kemenpora, Jakarta. Ia menyebut, langkah berani seperti ini harus didukung dan dihormati. Pasalnya, kalau tidak berani mengambil langkah untuk melakukan regenerasi, tentu kedepannya akan semakin sulit buat timnas Indonesia. Untuk itu, alih-alih tutup mata dan telinga dengan keberanian PSSI dan Shin Tae-yong ini, Menpora justru memberikan dukungan buat timnas Indonesia yang akan berjuang di Piala AFF 2024 ini. Dan saya rasa kalau tidak mempersiapkan regenerasi atlet yang berani, bagaimana kita bisa memperkuat timnas kedepannya, kata Dito. Menpora berusia 34 tahun tersebut pun optimistis timnas Indonesia bakal tetap bisa bersaing di ASEAN Cup 2024 mendatang. Hal ini karena pemain-pemain muda yang dipanggil pun memiliki pengalaman internasional. Beberapa pemain muda seperti Marcelino Ferdinand hingga Ronaldo Kuate pun masuk dalam skuad Garuda. Selain itu, bek timnas Indonesia, Elkan Bagot mendapatkan cedera lagi. Ia absen saat Blackpool FC menghadapi Shrewsbury di League One, kasta ketiga Liga Inggris. Kamis, 5 Desember 2024, Blackpool FC berhasil menang melawan Shrewsbury dengan skor 2-1 di kandang lawan. Laga itu tak ada Elkan Bagot. Sebelum pertandingan melawan Shrewsbury, Elkan Bagot dikabarkan masih mengalami cedera pada pahanya. Bagot mendapatkan cedera pahanya itu pada awal November. Masalah pergelangan kaki membuat bek Ipswich Town itu tidak banyak tampil, dan sejauh ini ia mengalami cedera selama bermain di Bloomfield Road. Sebelumnya, Bagot mengalami cedera ankle yang membuatnya menepi dari pertandingan Blackpool di League One. Sejauh ini di League One, Bagot hanya tampil dalam 2 laga pada Agustus lalu melawan Stockport dan Cambridge United. Pada awal November pada Sabtu, 2 November 2024, Bagot berada di bangku cadangan saat melawan Gillingham FC pada Piala FA. Setelah itu, Bagot menepi karena cedera yang dialaminya. Selanjutnya, Blackpool akan melawan Rotterdam di League One, Sabtu, 7 Desember 2024. Belum diketahui apakah Bagot sudah pulih untuk laga tersebut. Elkan Bagot adalah pemain yang dipinjam Blackpool dari klub Premier League Ipswich Town. Masa peminjaman Bagot berakhir pada Mei 2025. Jika masa peminjaman tak diperpanjang, maka Bagot akan kembali ke Ipswich Town.